Perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam sebuah proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, adil, dan sejahtera. Mengapa diperlukan perencanaan dalam sebuah pembangunan? Adapun tujuannya adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Kemudian, untuk mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam sebuah perencanaan. Dan yang terakhir adalah untuk menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Perencanaan dari bawah atau bottom-up planning berbeda dengan perencanaan dari atas atau top-down planning. Menurut penjelasan saya, bottom-up planning adalah suatu perencanaan yang dibuat oleh masyarakat terhadap kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan pemerintah berperan penting sebagai fasilitator terhadap pemenuhan tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara top-down planning adalah perencanaan yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk kebutuhan masyarakatnya. Yang menjadi salah satu contohnya adalah penyaluran bantuan sosial, pembangunan, terkait tentang hal-hal yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Berhubungan tentang implementasinya di Indonesia, menurut pandangan saya, proses implementasinya yang lebih efektif adalah bottom-up planning, di mana masyarakat tahu dengan pasti apa yang dibutuhkan, sehingga pemerintah tidak perlu repot-repot dalam melakukan apa yang harus dikerjakannya. Jadi akan lebih optimal suatu kebutuhan yang diinginkan masyarakat apabila masyarakat menyampaikan sendiri kebutuhan apa yang dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Sementara top-down planning, proses pengimplementasiannya kurang optimal. Karena apa? Pemerintah tidak tahu pasti tentang apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga sering terjadi, contohnya kita ambil seperti bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Jadi pemerintah tidak tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya. Jadi masyarakat yang sudah mampu masih tersalur bantuan tersebut, sementara masyarakat yang tidak mampu tidak mendapatkan bantuan. Jadi segi optimalisasi proses pengimplementasiannya, bottom up planning lebih efektif daripada top down planning. Tahapan yang paling bawah dalam rapat koordinasi pembangunan daerah adalah dimulai dari Musbangdus. Musbangdus sendiri merupakan kepanjangan dari Rumusyawarah Pembangunan Dusun yang didampingi oleh kepala desa secara langsung tentang tahap awal bagaimana sebuah rencana pembangunan akan dilaksanakan. Kemudian masuk ke dalam Musbangdes atau Musyawarah Pembangunan Desa. Nah, dalam Musbangdes ini dibina langsung oleh kecamatan tentang bagaimana proses langkah selanjutnya tentang sebuah perencanaan yang akan dilaksanakan dan tentang pertanggungjawaban yang akan dilaksanakan. Kemudian setelah melalui Musbangdes berlanjut kepada UDKP. UDKP merupakan unit daerah kerja pembangunan. Dalam unit daerah kerja pembangunan ini, tahapan dan kesepakatan kerja dan tahap penyusunan dan tahap kesepakatan merupakan suatu hal yang harus dikoordinasikan dan dibahas untuk mencapai suatu rencana yang strategis dalam tingkat kecamatan dan juga sebagai penetapan pelaksanaan tahun berikutnya. Kemudian berlanjut ke rencana koordinasi pembangunan. Rapat koordinasi pembangunan merupakan forum perencanaan pembangunan daerah bagi pemangku kepentingan yang difasilitasi dan langsung dikoordinasi oleh pemerintah kabupaten. Kemudian setelah masuk fase rekorbang, kemudian berlanjut ke APBD, Anggaran Pembelanjaan Daerah. APBD sendiri merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang sudah disetujui oleh DPRD.
Jadi hasil rapat koordinasi dari Rakorbang kemudian disahkan oleh DPRD tentang anggaran yang akan dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah masuk ke dalam Repetada, rencana pembangunan tahunan daerah. Jadi dalam Repetada ini akan dilakukan pemilihan waktu dan tanggal yang tepat dalam penentuan kapan akan dilaksanakan sebuah pembangunan. Sekian, terima kasih.